Welcome to Master Racing official YouTube channel. Hai bosku, di video ini kita akan sharing atau tanya jawab dengan bos dari Master Racing biar kita tahu sekilas tentang Master Racing, gimana sih jalanan dari awal hingga bisa seperti sekarang ini. Nah, di samping saya ini sudah ada bos dari Master Racing, Bapak Ulin. Halo, Gimana kabarnya, ya, Pak? alhamdulillah baik. Ya, hai, siap. Gimana kabarnya bosku juga? Baik ya? Saya berharap baik juga lo ya, yang pasti. Oke Pak, sekarang bisa diceritakan gimana pengalaman awal mulanya membangun Master Racing dari nol hingga bisa seperti sekarang ini. Oke, siap, pasti bisa. Dari mana nih? Dari awal dulu? Langsung tengah-tengah atau? Dari nol Pak. Oh, dari awal. Iya, dari awal. Kalau Master Racing sendiri itu revolusi dari toko-toko atau nama-nama usaha saya dulu. Memang saya dari awal itu hobi udah dorang ya, usaha dewe dorang sembarang ya. Oh gitu ya Semua Pak. tak jual waktu itu ya kan, dari SMA. Oh, dari SMA ya Pak. A few moments later. Dari tahun berapa Pak? Kalau tahunnya sekitar tahun 2008 2009. Jadi dari SMA ini saya suka jualan apapun. Kalau untuk yang tentang masalah racing itu juga ada. Waktu itu saya sering terima ini desain. Jadi desain ini ketika dia mau cetak untuk desain, nah, saya desainin. Oh, gitu ya Pak. Dan jualan apapun itu, jualan apa ya Pak? Kayak stiker gitu ya Pak? Kalau dulu ya banyak ya kan, dulu ya jualan mobil pernah, jualan motor pernah, handphone pernah, sepatu pernah. Jadi jualan apa aja yang penting halal lah, dibuat jajan juga. Menghasilkan uang ya Pak? Iya ya, itu harus. Kok bisa kepikiran untuk membuat bisnis Master Racing ini Pak? Jadi Master Racing ini itu tahun 2014. Sebelum Master Racing ada M-Shop. Di M-Shop ini ketika sebelum berubah jadi Master Racing itu lagi susah-susahnya. Waktu itu kebetulan istri saya juga lagi sedang hamil dan mau operasi. Tetapi M-Shop waktu itu ini jual satu barang kaos itu sangat susah. Akhirnya saya berhenti dulu selama 3 minggu, break. Saya mencari apa yang kiranya yang lagi rame waktu itu. Muncullah ide dari sekitar, dari teman-teman. Waktu itu saya diajak lihat balap liar. Nah, saya lihat, ternyata audiens atau penggemar balap liar ini banyak banget. Sehingga saya langsung memutuskan untuk merubah nama M-Shop menjadi Master Racing. Oh, gitu. Ya, Gitu. Pak. Nggak mungkin dong Pak, Master Racing ini jalan terus, pasti kan ada suka dan dukanya. Bisa diceritakan suka dan dukanya Pak? Ya, kalau duka ya. Dulu ini saya pernah yang berjualan itu baru menggelar, hujan pernah, baru gelap ya. Terus ada Satpol PP juga pernah. Waktu itu saya berjualannya di Taman Bungkul, Surabaya. Jadi ketika saya sudah berjualan dengan saya nggak dapat uang spesial pun juga pernah. Selain itu dulu juga nggak segampang sekarang kalau nyari kain summer. Jadi banyak juga yang nyepelein apa sih Master Racing, jualan apa, jualan nggak jelas lah, yang apalah ya. Tapi itu yang membuat saya semakin menunjukkan ya, semakin ganas lagi menunjukkan kepada orang-orang yang pernah menganggap seperti itu. Akhirnya saya terus melangkah sampai saat ini. Jadi sedikit berat juga ya Pak perjalanan Master Racing. Ya, yang pasti semua ya, bukan hanya Master Racing sih, semua bisnis atau siapapun, bahkan dunia kerja manapun pasti mengalami duka dan suka.
tergantung kembali lagi ke kita ya seperti apa usaha kita. Nah, sekarang kalau sukanya kira-kira apa, Pak? Nah yang pasti kalau kalau sekarang sukanya ya Iya. satu masalah sih punya pegawai banyak, berarti yang bantu mikir saya juga banyak, yang hibur saya juga banyak ya. Saya punya teman juga semakin banyak lagi seperti itu. Sekarang Master Racing mempunyai pegawai berapa ya, Pak? Kalau saat ini Mas Racing punya 32 pegawai. Banyak juga. Ya, lumayan lah. Ya, lumayan. Dulu ada pengalaman step by step apa dalam berbisnis sampai bisa sekarang ini? Ya, kalau step by step saya ceritakan sih panjang ya. Butuh waktu nggak cuma sejam 2 jam, bahkan berhari-hari. Mungkin yang sering itu ya awal-awal dulu ya pasti sering kena tipu, gagal, jualan tak laku, terus sering dihina, banyak. Jadi belajar dari pengalaman ya, Pak, untuk bisa seperti ini. Ya yang pasti. Jadi kalau untuk saya sih, ketika saya kemarin sudah pernah mengalami sesuatu yang buruk, ya, pasti itu menjadi pembelajaran yang sangat besar bagi saya. Nggak mungkin saya harus terulang lagi yang kedua kalinya. Itu menurut saya adalah sekolah saya yang paling tinggi. Meskipun saya nggak sampai lulus ini kuliah, tapi saya mendapat ilmu-ilmu yang lebih dari kuliah ya ketika ada masalah ini. Mungkin bisa jadi motivasi untuk diri kita masing-masing. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, Terus kan sekarang sudah berhasil ya, Pak. Harapannya apa biar Master Racing ke depannya biar semakin besar namanya? ya pasti harapan saya, tapi bukan harapan saya sendiri, ya kan harapan kita bersama sama tim. Mas Racing harus menjadi corporate, ya kan, perusahaan yang big company, dan kita punya cita-cita juga bersama, yaitu Mas Racing harus go internasional. Seperti itu. Tinggi sekali ya, Pak, cita-citanya. Yo, harus ya. Iya, ya kan? Kita harus setinggi langit ya, Pak. Harus ya. Kenapa kok harus? Kalau kita mimpinya hanya sedikit-sedikit atau kecil, ya kita akan berada di zona nyaman terus. Kita nggak mungkin akan rotak dan kita nggak bisa lebih ugal-ugalan lagi untuk mencapai titik kepuasan kita. Kalau impian kita cuma kecil, ya. Iya. Tapi kalau impian kita luar biasa ya katanya. Bahkan itu tadi ya kan, go internasional ya kan. Ketika saya ngomong go internasional pasti teman-teman juga banyak yang ketawa ya kan. Tapi semakin saya ditertawakan ya, semakin saya Termotivasi ya, Pak. ya yang pasti semakin saya ugal-ugalan nanti ya kan, membuktikan bahwa Mas Racing bisa go internasional nantinya. Tadi saya dengar Bapak bekerja dengan tim ya, Pak. Ya. Berarti Bapak Ulin ini nggak bekerja sendiri ya, Pak? Ya yang pasti ya, saya tidak bisa bekerja sendiri karena saat ini pun kalau saya bekerja sendiri nggak mungkin Mas Racing bisa seperti saat ini. Kalau dulu memang Mas Racing hanya saya single man, saya sendiri. Kemudian saya ada tambahan 1 pegawai, ya. Naik ke 2, naik ke 8 sampai akhirnya ke sekarang ke 32 ya. Itu pun jadi sekarang sudah terbagi menjadi timnya, ada administrasi sendiri, ada yang bagian finance sendiri, desain sendiri, produksi sendiri. Di produksi pun jobnya yaitu masing-masing karena banyak seperti itu. Dan ketika saat ini kan ada 2 workshop dan dua-duanya ini memiliki PIC tanggung jawab. Jadi kalau saya tidak bekerja sama dengan tim, ya, saya nggak bisa mewujudkan cita-cita Mas Racing yang go internasional nantinya. Jadi di setiap divisi itu ada leadernya ya, Pak? Ya pasti harus wajib, ya, karena dia yang bertanggung jawab agar kerjaan ini sesuai dengan SOP, tidak molor pasti. Dan yang pasti biar gampang juga saya
monitornya ya. Nggak mungkin saya bisa memilihkan semuanya sendiri karena saya juga memiliki kapasitas dalam pemikiran saya. Kalau boleh tahu sebulan ini bisa produksi berapa banyak ya Pak? Nah, kalau sebulan saat ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi ini kita kerjakan kurang lebih 15 sampai 20 ribu piece per bulan. Kalau sekarang ini bulan kemarin terupdate sekitar masih 3.000 sampai 4.000-an. Jadi terdampak sekali ya Pak untuk virus corona ini. Iya, ya lumayan lah gini lah. Dengan produksi sebanyak itu, kira-kira customernya dari mana aja ya Pak? Kalau customer Mas Racing saat ini kebanyakan dari anak-anak komunitas. Terus yang Anak-anak kedua gitu ya Pak? ada anak erek, ada anak CB, ada motor-motor lain juga, anak mobil juga ada. Gowes, mancing, sport, olahraga, dan ada juga sih dari instansi sama kantor. Nah, buat bosku semua, jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada semua customer setia Mas Racing yang telah mempercayakan kepada Mas Racing untuk merchandise-nya, untuk seragam komunitasnya, untuk seragam kantornya. Terima kasih banyak atas kepercayaan kepada Mas Racing. Saya tunggu lagi ya ordernya ya, jangan lupa loh ya, tetap di Mas Racing. Nah, itu bosku tetap percayakan produksi Anda ke Master Racing. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah Pak? Ya, jadi buat teman-teman yang mau sekolah, kita sekarang lagi kerja, kuliah, atau yang mau buka usaha, pesan dari saya, kalau kalian memang yakin dengan apa yang kalian lakukan sekarang, lakukanlah dengan yakin, karena sesuatu akan kalian dapatkan ketika kalian yakin. Tapi kalau nggak yakin, sesuatu pasti tidak akan kalian capai. Jadi intinya harus yakin ya Pak? Ya harus, wajib Harus. itu. Yang penting yakin. Oke, pasti kita udah berbincang-bincang dengan Bos Ulin. Semoga teman-teman yang ingin memulai bisnis atau yang sudah memulai bisnis dari lama, namun terkena dampak virus corona ini bisa bangkit lagi dari kegagalan setelah nonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau teman-teman mau tanya-tanya yang lain, dan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami dapat terus mengupload video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini biar agak santai, minum kopinya boleh nggak? Kopi dulu ya, Pak. Oke, siap ya. Sorry, kenapa? Ini yang kemarin juga ya. Dengan produksi sebanyak itu, customer Bapak ini dari kalangan mana aja ya Pak? Gitu ya? Betul. Kita akan ini ngapain? Ayo lanjutin. Lupa. Mbak Fe, sananya apa bingung Mbak Fe? Ya, aku grogi Mas, ini kalau disuruh Pak Uli jadi Rekaman. jadi host YouTube. Rekaman. Jadi